Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu motor listrik. Di hadapan kita semua sekarang sudah ya terlihat adalah motor listrik, ataupun orang awam biasa menyebutnya adalah dinamo ya. Untuk motor listrik sendiri ada beberapa macam, ada motor listrik AC ataupun juga motor listrik DC. Untuk jenis-jenisnya macam-macam, dan di hadapan kita semua sekarang adalah motor listrik AC, jenisnya motor induksi. Untuk cara kerja motor listrik sendiri adalah si alat ini merubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Berbanding terbalik dengan generator. Kalau generator merubah energi mekanikal menjadi energi listrik ya. Baik, untuk struktur dari motor listrik sendiri ada dua bagian inti. Ada yang disebut dengan stator dan juga ada yang disebut dengan rotor. Untuk cara kerjanya adalah si stator ini pada saat teraliri listrik menghasilkan medan magnet dan memutar rotor, dan karena rotor sendiri adalah semacam besi bulat yang sudah didesain dan dikopel dengan sebuah shaft ya, yang ini seperti as ini, dan pada saat teraliri listrik sehingga as ataupun shaft ini berputar sehingga dapat menggerakkan suatu alat, karena dikopel bisa jadi dengan puli ataupun dengan gear, dan dari gear punya pun dikopel lagi dengan gearbox, jadi bisa menggerakkan suatu mesin industri. Untuk pemasangan motor listrik sendiri harus disesuaikan dengan beban ya. Misalkan bebannya blower dengan impeller ukuran berapa, kita harus sesuaikan juga. Ada beberapa hal yang harus kita analisa dengan kuat sehingga penyesuaian penggunaan motornya sesuai juga. Baik, untuk strukturnya bisa kita lihat di sini. Untuk dari struktur bodinya terlihat bersekat-sekat kayak gini ya. Ini mempunyai maksud dan tujuan adalah supaya aliran angin yang dihasilkan oleh kipas ya, yang di dalam cover ini adalah kipas, karena dikoppel dengan kipas, dia menghasilkan aliran angin dapat melewati sekat-sekat ini dan bertujuan sebagai pendingin bodi motor. Biasanya bisa jadi panas karena gesekan bearing ya, mungkin karena bearingnya sudah kocak, ataupun juga dari hasil aliran listrik yang di dalam statornya menghasilkan energi listrik sehingga dapat mendinginkan dari bodi motor ya, untuk menghindari overheating. Dan di atasnya sendiri ini ada semacam Johnson box ataupun box ya. Di sini ada terminal, ada juga yang isinya 6 terminal, ada juga yang 9 ataupun 12 tergantung dengan kabel ataupun lead yang keluar dari motor listrik ya. Dan di dalam sini lah biasanya dikoneksi beberapa rangkaian, bisa dikonek star ataupun delta ya. Dan untuk penyesuaian dengan mesin industri, seharusnya motor listrik harus didasari dengan atau penggunaannya berdasarkan dengan nameplate yang tertera di motor listrik. Contoh nih, seperti ini saya tunjukkan. Di sini tertera motor listrik ini dengan daya 2,2 kW ya, 3 HP, dan menggunakan tegangan 220 volt, 380 volt, dengan mempunyai ampere 8,39 di 220 volt dan di 380 volt di 4,85 ampere ya. Bisa dikoneksi secara delta ataupun bintang ya. Frekuensinya 50 Hz dan mempunyai putaran 2840 RPM ataupun rotasi per menit ya. Harus disesuaikan juga bebannya dengan motor listrik, karena jika melebihi beban kemampuannya, motor listrik ini dapat berakibat bisa jadi terbakar, bisa juga kalau proteksinya bagus mungkin di overloadnya atau di proteksinya bisa ngetrip ya, jadi mengamankan motornya ya. Seperti ini bentuknya, bisa dilihat. Motor listrik macam-macamnya banyak, ada motor induksinya, ada motor sinkronnya, ada motor DC nya juga, ada motor DC yang magnetnya tetap, ada juga macam-macam yang lainnya.
Silakan di browsing ataupun jenis-jenisnya dan sesuaikan dengan beban yang akan digunakan. Baik teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Kita sama-sama belajar. Kalau bisa saya sharing, jika saya keliru ataupun salah silahkan isi di kolom komentar. Jika Anda suka video saya silahkan like ya. Dan jika mau mensupport saya lagi silahkan subscribe biar bisa melihat video saya selanjutnya. Dan untuk konten saya selanjutnya, insya Allah saya akan mencoba membahas tentang kontrol motor sistem ataupun suatu rangkaian yang dapat mengkontrol sebuah rangkaian motor. Bisa jadi DOL, direct online, start delta ataupun forward reverse, seperti itulah untuk kedepannya ya. Selalu jaga keamanan jika Anda bekerja di bidang listrik, jaga safety karena listrik itu lumayan punya resiko tinggi jika dikerjakan dengan asal-asalan. Dan kali ini saya akan menerangkan tentang 3 jenis motor listrik yang selalu ada di kehidupan nyata, atau ya di kehidupan sehari-hari ya, bukan kehidupan nyata. Ya, setidaknya pada umumnya ada 3 jenis motor listrik atau dinamo yang ada di kehidupan. Yang pertama ada jenis dinamo shaded pole. Nah, ini motor shaded pole. Kedua ada motor listrik induksi. Dan yang ketiga ada motor listrik universal. Oke. Pertama motor listrik shaded pole. Nah, ini motor listrik ini biasanya ada di kipas angin dan emang selalu ada di kipas angin. Tidak ada, saya belum pernah menemukan jenis alat lain yang menggunakan motor shaded pole ini selain kipas angin ya. Kipas angin biasanya diterapkan di kulkas, kipas angin kulkas atau kipas angin untuk sehari-hari. Kenapa menggunakan jenis motor shaded pole pada kipas angin? Karena motor listrik shaded pole ini sangat-sangat kuat dan anti panas. Jadi bisa 24 jam non-stop motor listrik ini digunakan. Terus mutar. Hanya saja kelemahannya motor listrik ini memiliki tenaga yang sangat lemah. Kalau motor listrik ini sedang berputar pun, ketika kita pegang motor listrik ini akan berhenti berputar. Sangat lemah dan putarannya juga pelan. Seperti itu. Namun yaitu kelebihannya ini bisa berputar 24 jam terus ya. Maka sangat dibutuhkan untuk kipas angin. Oke, selanjutnya yaitu motor listrik induksi ya. Motor listrik yang paling banyak digunakan ini jenis motor ini. Kenapa? Karena motor listrik ini memiliki tenaga yang baik, lalu perputaran yang cukup kencang, namun dengan daya listrik yang digunakan lebih rendah dibanding yang universal. Nah, ini motor listrik ini atau dinamo ini sering digunakan di pompa air, di mesin cuci, di motor listrik pada mesin jahit, dan motor listrik di pabrik-pabrikan menggunakan motor listrik induksi. Cirinya apa? Cirinya adalah kalau untuk yang satu fasa ada kapasitor, dan ya, kalau yang untuk 3 fasa ya seperti ini. Oke. Biasanya ini alat-alat besar itu menggunakan motor listrik induksi. Kenapa? Itu karena listrik yang dihasilkan tidak sebanyak ini universal, namun tenaganya cukup besar. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu ini motor listrik universal. Motor listrik ini memiliki kelebihan yaitu kecepatannya sangat-sangat kencang. Jika ini bisa menghasilkan 3000 RPM ya, rasio per menit. Kalau ini bisa sampai 13.000 RPM. Banding berapa kali lipatnya ya. Cukup banyak. Motor listrik ini biasanya digunakan di mesin-mesin yang membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi seperti blender. Ini menggunakan ini blender, mixer, bor, gerinda, dan alat-alat tool lain yang membutuhkan motor yang memiliki kecepatan tinggi. Ya, ini yang digunakan.
Hanya saja motor listrik ini memiliki daya listrik yang sangat-sangat boros. Kenapa? Karena ada dua. Yang pertama yaitu untuk bagian ini, stator ada, dan di dalamnya juga ada motor listrik lagi. Di dalam rotor. Cirinya yaitu ya ini, ada karbonnya. Ini universal. Jika dibandingkan dengan ini yang paling cepat, yang jelas yang ini universal paling cepat, namun paling lambat ini, namun ini paling awet digunakan 24 jam nonstop. Kalau ini 1 jam saja, wah ini sudah panas sekali, sangat tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang ya. Ini biasanya untuk sekali putar doang sudah ya, seperti Gerindra kan, seperti itu cara kerjanya. Dan ini tengah-tengahnya, kecepatannya lumayan, tenaganya lumayan, namun listriknya cukup rendah, dan untuk penggunaan cukup lama boleh. Ini seperti itu. Ini dia ketiga jenis motor listrik yang ada di kehidupan. Semoga dengan adanya pembahasan kali ini bisa membantu Anda untuk memperdalam tentang dunia motor listrik. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.